keputusan Menteri Keuangan ya nomor 1251 tahun 1988 ya. Ini disebutkan bahwasanya badan usaha atau anjak piutang itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Ya, gitu. Nah, ini ya. Jadi fungsinya adalah itu ya. Karena jadi nanti yang jelas yang menjadi nasabah dalam hal ini ya, yang menjadi nasabah dari anjak piutang itu bukan perorangan ya, tapi adalah perusahaan ya, perusahaan ya. Ya, misalkan ada satu perusahaan itu dia melakukan bisnis dengan perusahaan yang lain, misalkan perusahaan A itu misalkan dia bergerak di bidang manufaktur misalkan ya. Misalkan di bidang tekstil misalkan, kemudian ada perusahaan B yang kemudian memesan barang ke perusahaan A kan gitu. Tapi perusahaan B ini dia bayarnya tidak cash, ya tidak kontan secara langsung. Ya dia memilih pembayarannya secara tempo karena mungkin nilai transaksinya cukup besar ya, sehingga mungkin di tempo kan gitu. Nah, oke lah misalkan sepakat nih antar perusahaan A dengan B melakukan bisnis ya. Jual beli barang tapi pembayaran secara tempo ya. Nah, temponya misalkan 2 tahun ya. Nah, berarti nanti perusahaan B ini harus melunasi hutangnya kepada perusahaan A dari akibat jual beli tadi ya, kepada perusahaan A itu ya maksimal 2 tahun. Nah, tapi ternyata di tengah jalan sama kasusnya kayak tadi yang saya contohkan Mbak Ninda ya. Nah, perusahaan A ini ternyata di tengah jalan ternyata tiba-tiba membutuhkan dana, membutuhkan uang kan gitu ya. Pada kondisi tertentu ternyata ini perusahaan ini butuh dana. Nah, sebenarnya dia punya dana hanya saja dananya itu belum siap karena ada di perusahaan-perusahaan mitranya dia, termasuk di perusahaan B dan sebagainya kan ya, karena masih dalam bentuk piutang kan gitu. Nah, si perusahaan A ini kan nggak mungkin ketika dia butuh dana kemudian langsung nagih kepada perusahaan-perusahaan mitranya dia untuk segera melunasi, kan nggak mungkin karena sebelumnya sudah ada kontrak ataupun perjanjian yang mana disepakati untuk proses pelunasannya pada beberapa waktu ke depan kan, atau dalam tempo tertentu kan gitu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini maka nanti ini perusahaan ini bisa meminta atau mengajukan pembiayaan ke factoring atau ke anjak piutang ya. Dia datang ke anjak piutang dengan menyampaikan bahwa dia membutuhkan modal, nanti ibaratnya nanti anjak piutang itu akan menalangi kebutuhan perusahaan A dengan pelunasannya adalah dengan menggunakan piutang yang dimiliki oleh perusahaan A kepada perusahaan B gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi mekanisme sederhananya adalah seperti itu ya. Nah, memang perusahaan anjak piutang ini tentunya memang tidak begitu familiar ya, karena memang para pelakunya itu tidak secara individual ya, melainkan adalah biasanya adalah perusahaan kan gitu. Dan itu pun biasanya melakukan pembiayaan anjak piutang adalah perusahaan-perusahaan dalam skala yang besar kan gitu. Karena biasanya piutang yang dilakukan piutang yang kemudian dihandle oleh anjak piutang itu biasanya dalam nominal yang cukup besar kan gitu ya. Nah, jadi ini sekaligus sebagai alternatif bagi perusahaan untuk mendapatkan permodalan ya, selain lewat perbankan kan gitu. Nah, sebenarnya dia bisa lewat perbankan. Misalkan tadi ada perusahaan A tadi yang ternyata tiba-tiba membutuhkan uang ya, dia bisa mengajukan lewat perbankan, lewat kredit itu sebenarnya bisa. Tapi kan itu dianggap lebih mahal karena nanti ada namanya potongan administrasi, kemudian ada lagi lain sebagainya, ada bunganya dan sebagainya kan begitu ya. Nah, sehingga alternatif kedua adalah ketika dia sebenarnya punya uang atau punya piutang ya, ketika dia butuh dana mendadak dia bisa mengandalkan anjak piutang ini. Itu ya. Kemudian kalau pengertian yang lain ini berdasarkan Perpres nomor 9 tahun 2009 ya. Ya, mungkin ada yang bertanya kenapa Pak kok ini diambilkannya dari Perpres dan keputusan Menteri, nggak diambilkan dari undang-undang saja ya, karena memang
ya kelemahan di kita itu ya yang sering saya sampaikan ya. Kelemahan di Indonesia itu adalah regulasi terkait dengan lembaga keuangan itu ternyata masih sangat rendah sekali ya. Belum semua lembaga keuangan yang ada di kita itu memiliki legalitas yang kuat ya. Seperti ya tadi ternyata regulasinya hanya sebatas Perpres ya. Hanya sebatas keputusan menteri ya, belum sampai level kepada undang-undang ya gitu. Nah, ini memang kelemahan di kita itu seperti itu ya gitu. Nah, ini. Sehingga memang kayak termasuk Anjay Piutang ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang hingga saat ini memang belum memiliki undang-undang kan gitu. Sehingga dasar hukum yang dipakai ini sementara masih hanya sebatas selevel peraturan presiden saja ya gitu. Nah, kalau menurut Perpres nomor 9 tahun 2009 ini di situ disebutkan ya Anjay Piutang itu adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang ya jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut gitu ya. Nah, jadi ini ya sebenarnya kurang lebih secara definisi samalah dengan yang tadi ya gitu ya. Dan mungkin yang menjadi ciri dari piutang yang nanti akan diserahkan kepada Anjay Piutang itu biasanya adalah yang piutang jangka pendek ya. Jangka pendek itu berapa lama ya, biasanya kalau dalam istilahnya dalam kamusnya keuangan itu jangka pendek itu biasanya kurang dari 3 tahun atau bahkan kurang dari 1 tahun ya. Biasanya kurang dari 1 tahun itu jangka pendek ya gitu. Jadi kenapa kok tidak jangka panjang ya? Karena biasanya kalau jangka panjang bank biasanya alternatifnya perusahaan itu biasanya alternatifnya lewat bank ya gitu. Jadi ciri khas dari Anjay Piutang ini dia menangani piutang yang sifatnya adalah jangka pendek gitu ya. Ini kalau secara sederhana secara definisi ya. Nah, kemudian ini mungkin contohnya ya, tadi juga kayaknya sudah disebutkan ya, contoh dari perusahaan Anjay Piutang ya atau factoring ya. Ini kalau di kita memang masih sangat terbatas ya perusahaan yang bergerak di bidang ini ya, karena memang ya dari sisi pasarnya pun sebenarnya ya masih sangat kecil begitu ya. Artinya tidak semua perusahaan itu menggunakan skema Anjay Piutang untuk memenuhi kebutuhan keuangannya kan gitu. Walaupun katakanlah mereka kadang punya piutang pun nggak selalu ketika dia butuh modal kemudian menggunakan Anjay Piutang kan gitu. Bisa jadi dia dengan cara mengeluarkan saham ya atau mungkin bisa jadi dengan lari ke perbankan dan sebagainya ya. Nah, sehingga memang ya masih jarang juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang Anjay Piutang ini. Ya. Kalaupun ada pun sebenarnya Anjay Piutang ini atau perusahaan ini sebenarnya tidak full Anjay Piutang. Biasanya dia gabung dengan bidang leasing atau multi finance gitu ya. Makanya biasanya kalau silakan nanti bisa dicek ya di websitenya misalkan PT Aditama ini misalkan ya Aditama Finance ini ya. Ini sebenarnya dia bukan perusahaan yang full factoring ya. Tapi juga dia perusahaan yang berada di bidang leasing gitu ya gitu. Karena kalau hanya mengandalkan factoring saja itu ya sangat terbatas ya gitu. Sehingga biasanya perusahaan ini biasanya usahanya tidak hanya sekedar factoring tapi juga dia bergerak juga di bidang yang lain termasuk misalkan di bidang leasing, kemudian financing dan sebagainya. Itu ya. Nah, ini sebagai contoh, nanti untuk lebih detailnya silakan coba di searching ya perusahaan-perusahaan ini ya profilnya itu seperti apa gitu. Ini. Nah, kemudian selanjutnya ini mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa sih perusahaan itu dia menjual piutang kan itu ya. Ya, karena alasannya adalah yang pertama ini ya, bisa jadi hal ini merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh kas ya, karena ketika keadaan kas sudah menipis, kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman dana akan berkurang. Ya, kas yang tipis bisa menjadi penghalang kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman. Jadi memang ini biasanya
anjak piutang ini adalah skema terakhir yang dipakai oleh perusahaan untuk mendapatkan permodalan ya. Nah, kenapa kok itu merupakan skema terakhir? Karena sebelum ke anjak piutang biasanya bank akan lewat perusahaan itu akan lewat bank dulu untuk mencari permodalan ya. Misalkan kayak tadi ada perusahaan A yang dia membutuhkan modal ya. Umumnya dia akan lari ke bank dulu ya dengan skema kredit atau pembiayaan gitu ya. Nah, tapi pada kondisi tertentu bisa jadi perusahaan A ini dia tidak bankable ya. Dinyatakan tidak layak untuk diberikan kredit oleh bank ya, sehingga karena tidak bankable maka dia tidak bisa mendapatkan akses permodalan lewat bank, sehingga alternatifnya bisa lewat factoring ini ya. Karena kalau di factoring itu penilaiannya tidak akan instrumen penilaian kelayakan pembiayanya itu tentunya akan berbeda dengan perbankan ya, tidak akan dilihat dari berapa modal yang dimiliki, tidak dilihat dari laporan keuangannya bagaimana, tidak juga dilihat dari misalkan faktor-faktor lain dengan itu ya. Karena yang nanti kalau di modal Ventura anjak piutang itu nanti penilaiannya hanya sebatas piutang, punya enggak piutangnya kan gitu. Oh kalau punya piutang ya udah berarti sebenarnya ini dia punya uang tapi uangnya di orang lain kan gitu ya. Jadi penilaiannya hanya sekedar di piutang kan gitu. Oh kalau kamu punya piutang sudah berarti oke, berarti intinya kamu sebenarnya punya uang, hanya saja uangnya di orang lain. Oke, nanti akan saya berikan pembiayaan tapi nanti utangnya nanti akan saya ambil alih untuk saya kan gitu. Nah, jadi begitu ya. Jadi secara tidak langsung ya ini menjadi salah satu lembaga yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam proses untuk mendapatkan permodalan. Gitu. Kemudian yang kedua, waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk menagihkan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar ya. Lebih mudah bagi perusahaan untuk menjual piutang dan dengan memperoleh kas yang lebih cepat dan menghemat waktu ya. Jadi kadang gini, kenapa perusahaan itu dia menjual piutangnya? Karena mungkin kalau dia harus menunggu piutang itu selesai atau dibayarkan oleh orang yang berutang, itu mungkin butuh waktu yang lama. Belum lagi nanti kalau misalkan ternyata proses penyelesaian utang piutangnya itu juga mungkin ada biaya-biaya lain, misalkan ada biaya administrasi, kemudian ada biaya yang lain yang dikeluarkan oleh perusahaan yang ternyata itu dianggap lebih mungkin menjadikan perusahaan itu mengeluarkan kos dan sebagainya, sehingga mungkin alternatifnya udahlah kita serahkan saja ke pihak lain untuk menagihkan hutang itu kan gitu, atau menjual piutang itu kan gitu ya. Nah itu ya. Ya mungkin gambaran sederhananya sama lah ya kayak kita mungkin secara pribadi ya. Misalkan kalian ngutangin ke teman kan gitu ya. Kira-kira kalau ngutangin ke teman itu umumnya gimana? Repot nggak kira-kira kalau waktu nagih? Kan repot ya? Ya repot Pak. Uang Pak. Repot kan gitu ya. Nagih ke teman itu kadang kan repot kan gitu ya. Harus bolak-balik gitu kan. Tagih pertama alasannya belum ada uang kan gitu ya. Sebulan lagi ditagih lagi nanti bilangnya belum gajian misalkan dan seterusnya kan gitu. Yang mana mungkin bisa jadi untuk nagih itu kan kita harus mengeluarkan kos kan gitu ya. Harus beli bensin dan sebagainya untuk proses penagihan dan sebagainya kan gitu ya. Nah, daripada repot-repot nagih kayak gitu ya, yang membutuhkan waktu yang lama, yang ribet, kemudian harus mengeluarkan kos yang besar kan gitu ya. Akhirnya udahlah piutangnya kita jual aja ke orang lain. Yang penting uang kita kembali kan gitu. Nah, gitu ya. Itu konsep sederhananya factoring seperti itu ya. Nah, adapun pelaku ataupun para pihak yang terlibat di dalam aktivitas factoring ini, yang pertama adalah ada namanya faktor ya. Factoring ini adalah ya perusahaan factoring ya, atau perusahaan yang menawarkan jasa anjak piutang. Ya, gitu. Nah, jadi kalau di bank itu kan ada namanya kreditur, ada namanya debitur kan gitu ya. Kalau di asuransi itu kemarin ada namanya
ada namanya penanggung, ada namanya tertanggung, ada namanya pemegang polis dan sebagainya kan itu. Nah, di factoring ini ada namanya faktor ya, atau perusahaan yang memiliki jasa atau menawarkan jasa anjak piutang ya. Kemudian selain ada faktor, kemudian juga ada klien ya. Atau kalau dalam bahasa perbankan ya umum ya namanya adalah nasabah atau customer ya. Gitu. Nah, klien ini adalah perusahaan yang memiliki piutang biasanya ya. Perusahaan atau pihak jasa yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang, atau yang intinya yang ini adalah perusahaan yang memiliki piutang ya gitu. Kemudian ada lagi yang ketiga ada namanya nasabah atau customer ya. Nasabah atau customer ini adalah pihak-pihak yang memiliki hutang kepada klien ya. Itu. Ini adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam aktivitas anjak piutang atau factoring ya. Nah, ini kemudian skemanya tadi kayaknya juga sudah ditampilkan ya, skema anjak piutang ya atau factoring ya. Jadi misalkan gini, ada perusahaan ya. Sebentar saya ambilkan pen dulu biar coret-coret biar lebih enak. Oke, jadi misalkan ini ya, ini ada perusahaan ya, ini ada supplier ya, ini perusahaan ya, ini perusahaan produsen misalkan ya, perusahaan produsen. Ya, dia memproduksi barang ya, kemudian dia melakukan bisnis dengan customer ini ya. Atau misalkan perusahaan juga ini ya, ini perusahaan ya. Ini perusahaan A, ini perusahaan B ya. Di mana customer ini atau perusahaan B ini adalah pihak yang nanti misalkan dia membeli atau melakukan bisnis dengan supplier ya. Misalkan dengan skema misalkan dia membeli suatu barang dari supplier begitu. Nah, tapi ya ini jadi nanti ada penjualan. Nah, tapi pembayarannya ini dilakukan secara tempo, tidak secara tunai langsung begitu ya. Misalkan temponya 1 tahun misalkan ya, karena ini umumnya sifatnya jangka pendek tadi ya. Misalkan oke, ini pesan barang tapi nanti bayarnya atau pelunasannya dalam tempo 1 tahun begitu ya. Nah, setelah berjalannya waktu, ternyata di tengah jalan si supplier ini ternyata tiba-tiba membutuhkan kas atau membutuhkan dana segar begitu ya untuk operasional mereka gitu. Nah, sebenarnya kan dia punya uang di sini, hanya saja uangnya kan belum dibayarkan kan gitu ya. Nah, padahal satu sisi si supplier ini dia membutuhkan uang ya karena untuk kebutuhan operasional mereka gitu kan. Nah, si A ini kan nggak mungkin dia langsung menagih kepada si B kemudian untuk dilunasi. Ya. Kenapa? Karena kan sudah ada perjanjian nanti pelunasannya adalah 1 tahunan. Gitu. Ya, jadi nggak bisa si A langsung menagih kemudian minta dilunasi sekarang juga kan nggak bisa. Nah, untuk itu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh si klien ini atau si supplier ini, maka dia bisa menggunakan jasa anjak piutang. Ya. Dengan cara ya tadi dia akan menjual piutangnya dia yang ada di pihak B kepada si anjak piutang. Ya. Nah nanti kemudian misalkan disetujui, ya, maka nanti akan ada perjanjian. Ya. Jadi nanti oke, kamu butuhnya berapa nanti akan diberikan dulu. Ya, misalkan di pembayaran 80% dulu dari nilai piutangnya. Misalkan piutangnya 1M, maka dia akan dikasih uang 800 juta ya untuk kebutuhan operasional mereka. Nah, 20%-nya bagaimana? 20%-nya nanti akan dibayarkan setelah si perusahaan anjak piutang ini selesai menagih atau urusannya dengan si pihak B ini selesai. Nah, dengan begini maka nanti semuanya akan terselesaikan. Si A yang butuh dana itu akan mendapatkan alternatif sumber dana ya. Untuk kebutuhan operasional mereka ya. Kemudian si B juga tetap dia akan membayar kewajibannya sesuai dengan perjanjian ya, tidak diburu-buru harus bayar sekarang kan gitu ya.
Dan si perusahaan anjak piutang tentunya nanti akan dapatkan keuntungan. Ya. Keuntungannya dari mana? Nah, biasanya keuntungannya adalah diambilkan dari margin dari piutang. Ya. Misalkan piutangnya 1M, maka nanti nggak 1M semuanya akan diberikan kepada si supplier. Ya. Nah, misalkan hanya sekedar misalkan 90%-nya saja. Jadi nanti 10%-nya nanti untuk keuntungan si anjak piutang gitu. Oke, itu ya. Kira-kira sampai sini dari skema yang ada di sini kira-kira sudah punya gambaran atau sudah jelas? Jelas ya? Oke, atau bingung? Oke, ya. Oke, semoga jelas ya. Jadi nggak ada suaranya, apa jangan-jangan semuanya bingung nih. Bingung apa jelas nih? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke ya, kalau sudah saya lanjutkan ya ke berikutnya ya. Nah, oke ya. Jadi ini untuk kegiatan yang dilakukan oleh anjak piutang itu sebenarnya nanti banyak ya. Tapi memang yang paling utama adalah tadi si anjak piutang itu akan memberikan pembiayaan dengan skema dia akan membeli piutang yang dimiliki oleh si klien ya. Nah ini ya. Jadi yang pertama adalah tentunya adalah untuk jasa pembiayaan ya. Jadi dia akan memberikan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki piutang begitu ya. Ketika perusahaan tersebut memang membutuhkan dana yang urgent ya untuk kegiatan operasional mereka ya. Kemudian nah nanti tadi ya skema pembiayaannya di muka itu sekitar 60-80% ya. Jadi total piutang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut begitu ya. Itu kemudian nah ada sebenarnya ada produk yang lain ya yang juga dilakukan atau yang dimiliki oleh anjak piutang ya selain pembiayaan ya. Jadi di sini juga ada jasa non pembiayaan seperti misalkan apa ini? Misalkan investigasi kredit atau analisis kredit ya. Jadi dia juga bisa berperan juga untuk melakukan analisis kredit. Nah, ini biasanya kayak bank itu ya. Kayak bank itu juga dia kerjasama dengan anjak piutang dalam proses analisis kredit ya. Apakah si nasabah ini layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak, itu kan harus memenuhi kelayakan kredit ya, gitu. Nah, proses penilaian kelayakan kredit itu kadang juga pihak bank itu juga meminta bantuan anjak piutang untuk melakukan itu gitu ya. Tuh, kemudian yang kedua juga bisa dia bergerak juga di bidang sales ledger ya. Ini merupakan jasa penata usahaan atas jasa penjualan yang dilakukan klien ya. Kemudian juga pengawasan kredit, nah ini juga bisa ya. Kemudian pelindungan terhadap risiko kredit dan sebagainya ya. Nah, ini adalah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang gitu. Nah ini termasuk tadi ya. Ini untuk jenis-jenis piutang ini berdasarkan layanan. Yang pertama ada bulk factoring, ini adalah jenis anjak piutang. Ini merupakan jasa pemberitahuan dan pembayaran saat jatuh tempo pada nasabah tanpa memberikan jasa lain misalnya antisipasi penjualan, penagihan, dan resiko piutang. Nah, jadi ada juga anjak piutang yang dia hanya bergerak di bidang memberikan peringatan kepada para orang yang hutang untuk proses pelunasan ya gitu. Misalkan kayak nasabah di bank itu kan kadang mendapatkan notifikasi ya atau kadang di telepon gitu kan utang Anda jatuh tempo pada tanggal sekian gitu kan, mohon untuk segera melakukan pembayaran angsuran misalkan. Nah kadang notifikasi itu yang melakukan adalah anjak piutang ya. Jadi itu kerjasama antara bank dengan anjak piutang ya. Jadi kerjasamanya dalam bentuk memberikan nanti si anjak piutang itu dia memberikan pengingat ya kepada para nasabah hutang untuk terkait dengan
jatuh tempo hutang yang dimiliki oleh nasabah, gitu ya. Kemudian ada full service factoring ya. Kalau full service ini tentunya dia memberikan jasa secara menyeluruh ya, baik itu penagihan hutang maupun jasa-jasa yang non pembiayaan gitu ya. Termasuk tadi ada memberikan peringatan ya kepada nasabah hutang dan sebagainya. Kemudian juga ada juga maturity factoring, ini pada dasarnya pembiayaan tidak dibutuhkan oleh klien namun oleh perusahaan penagih piutang dan penjualan setelah proteksi tagihan. Nah, jadi ini banyak ya jenis-jenis dari anjak piutang ya. Gitu. Walaupun tadi secara umum sebenarnya anjak piutang itu adalah jasa pembiayaan dengan skema pembelian piutang, tapi ada kegiatan yang lain yang juga diberikan oleh anjak piutang ya. Nah ini kemudian juga ada yang financing factoring dan sebagainya, silakan nanti bisa dipelajari ya. Nah kemudian selanjutnya adalah adapun manfaat dari adanya anjak piutang bagi perusahaan tentunya ya. Satu adalah membantu administrasi penjualan dan penagihan ya. Ya, ini terutama yang penagihan ya. Jika suatu perusahaan itu dia memiliki tagihan ataupun memiliki piutang, ya maka nanti untuk proses penagihan dan sebagainya ini bisa dibantu oleh anjak piutang gitu ya. Apalagi kalau misalkan perusahaan tersebut melakukan kerjasama ataupun bisnisnya dengan perusahaan di luar negeri. Ini kan juga nanti proses penagihan piutangnya kan juga agak sedikit repot ya, dan membutuhkan kos yang tinggi, sehingga agar mempermudahkan dalam proses penagihan hutangnya atau penagihan piutangnya, maka nanti si perusahaan itu bisa bekerja sama dengan anjak piutang. Kemudian membantu beban risiko ya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang ternyata tadi membutuhkan kas yang atau mungkin dana yang mendadak ya untuk operasional mereka, ini nanti bisa diselesaikan atau bisa dibantu oleh anjak piutang ya. Kemudian selanjutnya adalah memperbaiki sistem penagihan ya. Kemudian memperlancar modal kerja, kemudian meningkatkan kepercayaan dan juga kesempatan untuk mengembangkan usaha. Ini untuk manfaat dari anjak piutang ya. Nah, kalau ini adalah gambaran mekanisme untuk anjak piutang skala internasional ya. Nah, ini juga sebagai pengganti dari letter of credit ya. Nah, ini misalkan ada perusahaan di Indonesia dan ada perusahaan di Jepang, ini melakukan kerjasama bisnis misalkan ya, Indonesia ingin mengekspor barang ke Jepang, ke perusahaan yang ada di Jepang, tapi bisa jadi nanti misalkan tadi kayak di perusahaan yang ada di Jepang ini ternyata mungkin nanti dia akan membayarnya dalam bentuk tempo gitu ya, tidak secara tunai langsung gitu ya. Misalkan temponya tadi misalkan dalam tempo 1 tahun misalkan ya. Nah, nanti ketika si perusahaan yang ada di Indonesia ini sudah mengirim barangnya, namun belum dibayar sepenuhnya oleh perusahaan yang ada di Jepang ini, maka nanti nggak usah khawatir ketika memang tiba-tiba perusahaan yang ada di Indonesia ini membutuhkan dana segar gitu ya. Nah, nanti ketika di tengah jalan tiba-tiba perusahaan ini kok ternyata membutuhkan dana, maka nanti dia bisa meminta bantuan ke perusahaan factoring gitu, atau anjak piutang ya. Jadi nanti piutangnya akan dijual ke factoring atau anjak piutang. Nah, nanti secara otomatis nanti perusahaan yang ada di Indonesia akan mendapatkan dana segar ya. Nah, selanjutnya nanti piutangnya akan ditagih oleh si perusahaan anjak piutang. Ini. Nah, jadi dengan adanya skema seperti ini, maka ini akan lebih mempermudah bagi pelaku bisnis ya atau para perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis mereka ya, apalagi kalau dalam skala internasional ya, sehingga mengurangi beban ya, mengurangi resiko yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan
kerjasama ataupun bisnis skala internasional. Itu ya. Ini untuk manfaatnya ya. Tentunya untuk ekspor, untuk para eksportir ya. Ini tentunya ini sebagai alternatif selain letter of credit ya, sehingga beban biayanya lebih murah ya. Karena kalau letter of credit itu kan lewat bank, gitu kan, yang nanti akan dikenakan biaya administrasi,